Alkisah. Cerita kali ini berasal dari Jepang yang berjudul Hachisaku Sama. Tokoh kali ini adalah seorang anak lelaki bernama Tom yang berumur 8 tahun. Setiap musim panas, orang tuanya selalu membawa dia untuk berkunjung ke rumah kakek dan neneknya di Jepang. Mereka tinggal di sebuah desa yang kecil. Di sana, rumah-rumahnya memiliki lapangan yang sangat luas. Jadi, si Tom pun senang sekali bermain di rumah kakek neneknya. Si Tom ini selalu dimanjakan oleh kakek neneknya karena dialah cucu satu-satunya yang mereka miliki. Sesampainya di rumah kakek nenek Tom, orang tuanya Tom menitipkan Tom kepada kakek neneknya dan pergi berlibur ke daerah lain di Jepang. Suatu hari, Tom bermain sendirian di lapangan. Pada hari itu, panas sangat terik, jadi Tom berteduh di sebuah pohon besar dan tiduran di rumput sambil memandangi awan di langit. Pas Tom mau berdiri, dia mendengar suara aneh. Suara apa itu? Tom tidak pernah mendengar bunyi seperti itu dan dia berusaha mencari di mana sumbernya. Akan tetapi usahanya gagal. Tom sudah mencari kemanapun, tetapi tidak bisa menemukan dari mana asalnya. Suaranya seakan mengelilingi Tom. Tiba-tiba, Tom menyadari ada sesuatu di pagar pohon di mana dia berteduh. Kok ada topi di atas pagarnya ya? Loh, topinya ternyata ada di luar pagar, bukan di atas pagar. Selagi Tom berpikir, topinya bergerak, seakan ada seseorang yang memakainya dan berhenti di celah kecil di antara pagar pohon tersebut. Dari celah itu, Tom dapat melihat ada wajah wanita yang mengintip dari belakang pagar pohon. Padahal pagar tersebut tinggi sekali, hampir 8 kaki. Tom pun kaget bukan main. Siapa itu? Setinggi apa cewek ini? Gimana cara naik ke atas sana? Masih dalam keadaan shock, wanita itu pergi secara tiba-tiba dan suaranya pun menghilang bersama dengan wanita tersebut. Tom pun berdiri dan masuk kembali ke rumah. Dia pun berjalan menuju kakek neneknya yang sedang minum teh di dapur dan ikut minum teh bersama kakek neneknya. Setelah beberapa lama, Tom pun menceritakan apa yang dia lihat di lapangan. Kakek neneknya tidak terlalu memperhatikan ceritanya. Tetapi, pada saat Tom menirukan suara yang sangat aneh itu, kata Tom, kakek neneknya terdiam dan neneknya terbelanga. Muka kakeknya berubah menjadi serius. Dia menggenggam tangan cucunya sambil berkata, "Ini sangat penting, Cuk. Kamu harus kasih tahu kakek, Cuk, berapa tinggi wanita itu." Setinggi pohon pagar di lapangan, Kek. Kakeknya pun menghujani Tom dengan banyak pertanyaan. "Kapan ini terjadi, Cuk? Apa yang kamu lakukan? Apa ia melihatmu?" Tom pun berusaha menjawab sebisanya. Setelah selesai menjawab, kakeknya pun lari ke lorong rumah dan menelpon seseorang. Tom tidak bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh kakeknya. Ia hanya bisa melihat ke arah neneknya yang sedang gemetaran dan ketakutan. Setelah selesai menelpon, kakeknya pun kembali ke dapur dan berbicara kepada si nenek. "Aku harus pergi dulu sebentar. Kamu di sini sama cucu kita. Jangan pernah lepaskan pandanganmu dari dia, walau sebentar saja." Apa yang terjadi, Kek? Kakeknya pun melihat ke arah cucunya dengan ekspresi yang sangat sedih. "Kamu disukai oleh Hachisaku sama, Cuk." Lalu kakeknya pergi dengan truknya. Tom hanya bisa tercengang, bingung dan bertanya, Apa itu Hachisaku sama, Nek? Hachisaku sama berarti tinggi 8 kaki di bahasa Jepang. Biasanya dia berwujud seorang perempuan yang sangat tinggi dan membuat suara seperti suara seorang pria yang bersuara sangat dalam. Tergantung siapa yang melihatnya.
ia berwujud sedikit berbeda. Kadang ada yang bilang ia nenek tua memakai kimono. Kadang ada yang bilang ia anak kecil yang memakai baju pemakaman. Satu hal yang tidak pernah berubah, tinggi dan suara yang ia buat. Pada dahulu kala, dia pernah ditangkap dan dikurung oleh seorang biksu di bangunan tua di pinggiran desa. Mereka mengurung Hachi Sakusama memakai 4 patung kecil yang bernama Jizo yang ditaruh di 4 penjuru bangunan. Harusnya Hachi Sakusama tidak akan pernah bisa keluar, tetapi ia berhasil kabur entah bagaimana caranya. Terakhir kali Hachi Sakusama muncul sekitar 15 tahun yang lalu. Menurut legenda, siapapun yang melihat Hachi Sakusama ditakdirkan akan mati dalam waktu beberapa hari saja. Sewaktu kakeknya balik, ada nenek-nenek yang datang bersamanya. Hai, namaku Kasan. Nih, ambil dan pegang jimat ini erat-erat. Kata nenek tersebut sambil memberikan jimat ke Tom. Lalu kakeknya dan Kasan pergi ke atas melakukan sesuatu dan meninggalkan Tom dengan neneknya lagi. Tom merasa semakin ketakutan melihat sikap neneknya sewaktu dia ingin ke toilet. Neneknya gak mau melepas pandangannya walau sebentar saja. Selang beberapa lama, kakeknya dan Kasan membawa Tom ke atas dan memasukkan Tom ke dalam kamar tidurnya. Semua jendela ditutupi dengan koran dan dipenuhi oleh tulisan-tulisan Jepang kuno. Setiap sudut ruangan terdapat 1 mangkuk garam. Di tengah ruangan terdapat patung Buddha kecil dan ada sebuah ember biru di dekat keranjang. Buat apa ember besar itu, Kek? Lalu kakeknya menjawab, Ini untuk kencing dan buang air besar kamu, Cuk. lalu Kasan mendudukkan Tom di ranjang dan berbicara dengan tegas. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Jadi dengar baik-baik. Kamu harus tetap di ruangan ini sampai besok pagi. Kamu gak boleh keluar dalam keadaan apapun atau apapun yang terjadi sampai besok jam 7 pagi. Nenekmu dan kakekmu tidak akan berbicara atau memanggilmu sampai waktunya. Ingat, jangan tinggalkan kamar ini untuk alasan apapun. Yang bisa dilakukan Tom hanyalah mengangguk. Kamu harus ikuti setiap perkataan Kasan. Dan jangan pernah melepaskan jimat yang Kasan berikan. Jika terjadi sesuatu, berdoalah kepada Buddha. Dan pastikan kamu kunci pintu saat kita pergi. Kata kakeknya. Setelah berpamitan kepada kakek, nenek, dan Kasan, Tom langsung menutup dan mengunci pintunya. Tom menyalakan TV dan mencoba menghibur diri. Tapi dia terlihat sangat gugup sampai-sampai perutnya terasa sakit. Neneknya sudah memberikan Tom beberapa snack dan nasi kepal. Tapi dia tidak bisa memakannya. Dia merasa seperti di dalam penjara, terkurung, ketakutan, dan depresi. Akhirnya, Tom pun tidur-tiduran di kasur dan menunggu sampai ia tertidur. Pada jam 1 malam. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe, pencet loncengnya, dan like video ini. Dia terbangun dan menyadari ada seseorang yang mengetuk jendelanya. Muka Tom pun langsung pucat dan jantungnya berdebar sangat kencang. Dia berusaha untuk menenangkan dirinya dan memberitahukan kepada dirinya sendiri bahwa itu hanyalah angin dan mungkin dahan pohon. Dia pun membesarkan volume TV agar suara ketukan tersebut tidak terdengar. Untungnya, setelah agak lama, suara ketukannya pun hilang. Di saat suara ketukannya hilang, ia mendengar suara kakeknya memanggil. Apa kamu baik-baik saja? Kalau kamu takut, gak perlu tinggal di sana sendirian. Kakek bisa masuk dan menemanimu. Kata kakeknya. Tom pun tersenyum dan lari ke pintu untuk membuka pintunya. Tangannya Tom sudah hampir memegang gagang pintunya. Dia berhenti dan terdiam. Bulu kuduknya berdiri di seluruh tubuhnya. Dia sadar bahwa suaranya itu seperti suara kakeknya, tapi berbeda. Apa yang kamu tunggu?
Ayo buka pintunya, nak. Tom melirik ke sebelah kiri dan sekujur tubuhnya merinding. Garam di sudut ruangan perlahan berubah menjadi warna hitam. Tom menjauh dari pintu dan badannya gemetaran dan ketakutan. Dia berlutut dan berdoa di depan patung Budanya sambil memegang jimat dengan sangat erat. Tolong selamatkan aku dari Haji Sakusama, tolong! Lalu dia mendengar suara dari luar pintu. Suara ketukan dari jendela pun mulai terdengar kembali. Tom sangat ketakutan dan hanya bisa berlutut di depan patung Buddha, setengah menangis dan setengah berdoa sepanjang malam. Akhirnya, pagi pun tiba. Garam di semua sudut ruangan berubah menjadi hitam pekat. Dia melihat jamnya, yang menunjukkan jam 7.30 pagi. Perlahan, dia membuka pintu kamarnya. Neneknya dan Kasan sedang menunggu di luar. Neneknya pun menangis saat melihat muka cucunya. Aku sangat bersyukur kamu selamat, Cu. Cucuku. Tom keluar dari kamar dan turun ke bawah. Dia terkejut melihat orang tuanya berada di rumah kakek neneknya. Cepat, kita harus pergi sekarang. Lalu mereka pergi keluar rumah dan menaiki mobil van berwarna hitam. Di dalamnya sudah ada 8 lelaki yang Tom tidak kenal. Tom duduk di tengah dan dikelilingi oleh ke-8 orang tersebut. Orang yang berada di sampingnya berkata, Aku tahu kamu khawatir. Tundukkan saja kepalamu dan tutup matamu. Kami tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa. Jangan buka matamu sampai kita tiba di tujuan. mereka pun berangkat dengan dikawal oleh mobil kakek neneknya yang berada di depan dan mobil orang tuanya yang berada di belakang van hitam itu. Siap-siap, sebentar lagi akan dimulai. Kasan tiba-tiba berseru. Gak lama, setelah peringatan Kasan, terdengar kembali suara. Tom menggenggam erat jimat yang diberikan oleh Kasan. Dia tetap menundukkan kepalanya, tetapi karena penasaran, dia masih mengintip keluar. Tom melihat baju putih yang berkibar mengikuti mobil yang dinaiki oleh Tom. Itu adalah Haji Sakusama. Dia mengikuti mobil mereka. Tiba-tiba, Haji Sakusama menunduk dan melihat ke arah Tom. Lalu, lelaki yang duduk di sebelahnya Tom berteriak, "Tutup matamu!" Tom langsung menutup matanya sekuat-kuatnya dan menguatkan genggamannya. Setelah itu, suara ketukan kacanya mulai terdengar lagi. Suaranya bercampur dengan suara aneh yang dikeluarkan oleh Haji Sakusama dan makin lama makin kencang. Semua kaca jendela mobil diketuk. Semua orang di dalam mobil tersebut gelisah. Mereka tidak bisa melihat Haji Sakusama dan tidak bisa mendengar suaranya. Tetapi mereka bisa mendengar suara ketukan kacanya. Kasan pun mulai berdoa. Pertama, doa yang diucapkan Kasan hanya seperti orang berbisik. Makin lama, doa yang diucapkan Kasan lebih ke arah orang yang panik dan suara doanya lebih ke arah teriak. Tak lama kemudian, ketukan kacanya berhenti dan suaranya menghilang. Kasan melihat ke arah Tom. Sepertinya kita berhasil. Semuanya merasa lega. Mereka pun berhenti di tengah jalan dan memindahkan Tom ke mobil orang tuanya. Mamanya memeluk Tom dengan sangat erat sambil menangis. Kasan datang ke jendela dan meminta Tom untuk menunjukkan jimat yang dia kasih. Pas Tom buka genggamannya, ternyata jimatnya sudah berubah menjadi hitam. Seharusnya kamu sudah gak apa-apa. Tetapi supaya lebih yakin, ini, pegang yang baru. Setelah itu, Tom langsung dibawa menuju ke airport dan berangkat. Papanya pun bercerita di pesawat bahwa Dulu, teman papa pernah disukai oleh Haji Sakusama. Sampai sekarang menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Semua orang yang berhasil kabur dari Haji Sakusama harus meninggalkan Jepang dan tidak bisa kembali lagi. Haji Sakusama selalu memilih anak kecil sebagai korbannya, karena anak kecil biasanya bergantung kepada orang tuanya
yang membuat mereka gampang dibohongi oleh Hachi Sakusama yang suka berpura-pura menjadi keluarga korbannya. Tom, apakah kamu tahu tadi semua orang yang ada di dalam van tadi itu ada hubungan darah denganmu? Makanya mereka duduk mengelilingimu untuk membuat Hachi Sakusama bingung. Dan ternyata setelah diselidiki oleh Kasan, salah satu patung Jiso yang dipakai untuk mengurung Hachi Sakusama rusak. Makanya dia bisa kabur dan menghantuimu. 10 tahun pun berlalu. Tom tidak pernah mengunjungi kakek neneknya lagi yang berada di Jepang. Tom hanya bisa berkomunikasi melalui telepon. Kakeknya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Pada saat kakeknya sakit, kakeknya melarang keras Tom untuk menjenguknya. Bahkan, di surat wasiatnya, kakeknya memberikan instruksi yang sangat jelas bahwa cucunya tidak boleh datang ke pemakamannya. Mendengar itu, Tom sangat sedih. Lalu, pada suatu hari, neneknya pun menelpon Tom. Halo Cu. Cu, saya terkena kanker yang sangat ganas. Saya merindukanmu dan sangat ingin melihatmu untuk terakhir kalinya sebelum nenek meninggal. Apakah nenek yakin? Apakah sudah aman, Nek? Ini sudah 10 tahun. Semua sudah terjadi lama sekali. Kamu sudah besar sekarang. Nenek yakin tidak akan ada masalah, Cu.